Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3441 Jenderal Kekaisaran. Hal-hal seperti yang terjadi di Tianjinfang terjadi di mana-mana di rumah yang buruk. Rumah buruk, di sebuah rumah. Ning Sang, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah pengurus restoran Jianmeng, tetapi Anda sebenarnya adalah tulang punggung Jenderal Kekaisaran. Sayang sekali saudara-saudara begitu tulus kepada Anda. Seorang prajurit dari aula pembunuhan dengan dingin menghadap pria paruhbaya yang hilang di depannya. Pria itu berkata, apakah Anda layak untuk Tuan Yedi? Pria paruhbaya itu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak saudara-saudara Satang datang ke sini di pagi hari, aku tahu aku pasti akan mati hari ini, tapi tolong jaga saudara-saudara kita. Demi keluargaku, jangan libatkan keluargaku. Jangan khawatir, Satang hanya akan melakukan sesuatu berdasarkan nama di daftarnya. Prajurit Satang berkata, Tuan Yedi telah membuat pengaturan. Jika pasak tersembunyi ada di dalam aliansi pedang, tidak peduli siapa prajurit itu, setelah dia terbunuh, keluarganya akan dikirim keluar dari ibu kota Dewa ke Dongzu oleh aliansi pedang. Terima kasih, Tuan Yedi. Pria paruhbaya itu berlutut di tanah, membungkuk ke langit, lalu berdiri. Pada saat itu, dia memukul dahinya dengan kedua telapak tangan, darah keluar. Di tempat, dan dia jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Setelah memeriksa situasinya, prajurit Satang itu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, prajurit Shantang datang untuk menangani akibatnya dan mengatur agar anggota keluarga bernama Ning Sang meninggalkan ibu kota Dewa. Di gang yang gelap, seorang prajurit dengan ekspresi panik dan darah di sekujur tubuhnya lewat dengan cepat. Namun di depannya, di ujung lain gang, sekelompok prajurit menghalangi jalan ke depan. Pria itu tampak ngeri dan buru-buru berbalik, melihat ada lebih dari selusin prajurit menghalangi jalan di belakangnya. Apakah kamu harus memaksaku sampai mati? Tidak bisakah kamu memberiku cara untuk bertahan hidup? Lagi pula aku juga seorang pejuang aliansi pedang. Pria itu memegang pedang erat-erat dan berdiri di gang gelap, menangis dan menjerit. Meraung. Saat kamu mengkhianati aliansi pedang dan berjanji setia pada Istana Perdana Menteri Kanan, kamu seharusnya tahu bahwa kamu akan berakhir hari ini. Para prajurit Satang yang berjalan dari kedua ujung itu kejam, seperti pembawa pesan dari neraka, merayu jiwa-jiwa Yama mereka berjalan mendekati pria itu, hanya cahaya terang yang bersinar di kegelapan, dan pria yang panik itu ditemukan dalam genangan darah. Selanjutnya, para prajurit Satang ini menghilang di sini, berkeliaran di rumah yang buruk seperti hantu. Saya tahu saya salah, tolong minta saya untuk bertemu Tuan Kaisar Ye sekali, saya ingin bertemu Tuan Kaisar Ye. Di halaman, seorang pria mengenakan pakaian brokat sedang berlutut di tanah. Melihat 8 pembunuh di depannya yang seperti dewa neraka, dia menangis dan berkata, maaf, kami juga bertindak berdasarkan perintah. Mulai sekarang, Istana orang jahat tidak lagi berada di bawah kendali Istana Perdana Menteri Kanan dan Jenderal Kekaisaran. Anda dan taruhan tersembunyi lainnya juga tidak berguna. Prajurit Satang berkata dengan dingin dan mengangkat pedangnya. Blade, ambil nyawa orang ini. Orang ini bukanlah pejuang dari aliansi pedang, tapi tiang tersembunyi yang ditempatkan oleh rumah Yuxiang untuk mencari tahu kebenaran di rumah buruk. Pembunuhan seperti itu terjadi di mana-mana di rumah yang buruk itu. Untuk sesaat, seluruh Bed Mansion dipenuhi dengan bau darah, dan bahkan pemerah pipi di Spring River tidak dapat menutupi pembantaian ini. Di jalan, seorang prajurit berjubah menghentikan seorang pengemis, mengeluarkan sejumlah besar kristal spiritual dari tas penyimpanannya, dan bertanya dengan penuh semangat, Su Xiaotian, saya ingin tahu cara melarikan diri dari aliansi pedang dan meninggalkan rumah buruk. Prajurit ini jelas tahu bahwa aliansi pedang sedang membersihkan pertaruhan rahasia Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri Kanan di Istana Buruk. Dia panik sejenak dan menemukan Su Xiaotian yang ada di jaring untuk membeli jalan keluar. Su Xiaotian tersenyum pahit dan melihat kristal spiritual di tangannya dengan penuh semangat, sedikit enggan untuk berpisah dengannya, tetapi dia tetap menukarnya dan berkata, kamu tidak perlu melarikan diri lagi. Apa? Wajah pria itu menjadi pucat dalam sekejap, dan bahkan jebakannya pun tidak berdaya, yang berarti mereka benar-benar ditakdirkan untuk mati. Pria itu berkeringat, kepalanya sedikit menoleh, dan dia melihat ke belakang. Dari kegelapan di belakangnya, seorang pembunuh keluar dan menatapnya dengan dingin. Pria itu tampak keras, merobek jubahnya, mengeluarkan pedangnya, dan melawan si pembunuh dengan putus asa. Setelah ratusan putaran,
pria itu terbunuh oleh pedang si pembunuh. Setelah si pembunuh membunuh pria itu, dia berjalan ke arah Su Xiaotian dan duduk. Su Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, saya masih berteman dengan Tuan Yedi. Apakah itu berarti Tuan Yedi ingin membunuh saya juga hari ini? Tuan Yedi telah memerintahkan untuk tidak mempermalukan Tuan Su. Xiaotian, tapi malam ini kamu tidak boleh banyak bicara. Jadi biarkan aku tinggal di sisimu dan menghabiskan malam yang panjang. Pembunuh itu berkata dengan dingin. Saya mengerti, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun malam ini. Su Xiaotian mengangguk sedikit, duduk di sudut, membenamkan kepalanya di pakaian pengemis, dan sepertinya tertidur. Namun si pembunuh tidak pergi, melainkan berbalik dan bersembunyi di kegelapan, dan jalanan menjadi sunyi kembali. Di kota tertentu di ibu kota dewa, terdapat loteng istana yang megah. Pada saat ini, seorang pelayan tua yang cemas buru-buru berjalan ke ruang kerja dan berteriak dengan terengah-engah, Jenderal, sesuatu terjadi di rumah orang jahat itu. Semua bahaya tersembunyi kita telah terbunuh. Masuk. Suara laki-laki dengan nyaring dan menggelegar suara datang dari dalam. Hanya kata-katanya yang penuh aura mendominasi, cukup untuk menakuti beberapa anak muda sampai mati. Pelayan tua memasuki ruang kerja dan melihat jenderal berjubah hitam. Dia melihat jenderal berjubah hitam, berdiri di depan lampu. Cahaya yang bergoyang menyinari matanya yang dingin tanpa ampun dan alisnya yang berbentuk pedang. Cambangnya dimasukkan terbalik, dan matanya seterang dewa petir. Orang ini adalah jenderal kekaisaran terkenal di ibu kota dewa. Apakah kamu sudah menghubungi Ning Sang? Jenderal kekaisaran bertanya dengan dingin. Dihubungi, tapi tidak dihubungi, aku khawatir. Bisik pelayan tua itu. Apakah semuanya? Jenderal kekaisaran bertanya. Ya. Hampir semua tumpukan tersembunyi yang ditempatkan oleh rumah jenderal kita di rumah buruk telah dibersihkan malam ini. Bahkan jika beberapa tumpukan tersembunyi belum dibersihkan, saya khawatir kita tidak lagi berani menghubungi rumah jenderal. Mereka adalah mungkin semuanya tersembunyi. Pelayan tua itu buru-buru memberitahu jenderal kekaisaran tentang berita itu. Artinya, kita telah kehilangan kendali atas segala sesuatu di rumah yang buruk ini, kan? Jenderal kekaisaran berkata dengan dingin. Ya, kata pelayan tua itu dengan ketakutan. Dividen setiap tahun dari rumah jahat adalah bagian terbesar dari rumah jenderal kita. Kecuali benar-benar diperlukan, saya tidak bersedia menyerahkan sumber daya rumah orang jahat. Jenderal kekaisaran berkata dengan dingin, kirim pesanan, kumpulkan tentara, dan ikuti saya ke rumah orang jahat. Jenderal, jika Anda ingin mengumpulkan pasukan Anda dan pergi keluar, Anda perlu mencari alasannya. Pelayan tua itu berbisik. Sisa-sisa danau pedang merajalela di rumah buruk. Sebagai jenderal kekaisaran, Santo pelindung saya dalam damai. Tentu saja, saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jenderal kekaisaran berkata dengan suara rendah. Dimengerti, saya akan segera mengaturnya. Pelayan tua itu menjawab dan segera meninggalkan rumah sang jenderal. Setengah jam kemudian, pasukan yang terdiri dari 10.000 orang meninggalkan rumah jenderal kekaisaran, dipimpin oleh jenderal kekaisaran sendiri, dan menuju ke rumah buruk. Bab 3442, 12 gagak dari aliansi pedang, ikuti aku. Pada saat yang sama, di rumah Perdana Menteri kanan, beberapa pelayan melintasi lapisan paviliun dan sampai ke halaman kecil. Aku tahu. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya gemuk di halaman kecil mengangguk muram dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Aliansi Pedang Baanfu, kamu sangat berani, kamu berani melawan istana Perdana Menteri kanan kita. Sepertinya Perdana Menteri yang jahat tidak bisa lagi menekan kelompok cacing ini. Kalau begitu, biarkan mereka melihat kemampuan Yu Xiangfu. Kemarilah, atas nama Yu Xiangfu, undanglah penguasa divisi Xuanjian untuk datang selesai. Pria parubaya gemuk di halaman ini ternyata adalah Kuan Guang, pengurus rumah Yuxiang. Pembersihan rumah jelek itu berlanjut hingga larut malam sebelum berhenti. Lin Bai dan Bai He sedang duduk di lobi markas besar aliansi pedang, menatap dengan dingin ke arah para prajurit yang kembali dari luar. Tuan Ye Kaisar, masalahnya sudah selesai. Setelah sekelompok prajurit kembali, mereka berlutut di depan Lin Bai dan berteriak dengan hormat. Turun dan manfaatkan waktu untuk istirahat. Malam belum berakhir. Lin Bai terkekeh dan berkata, setelah fajar besok, Xiantang akan memberimu hadiah atas jasamu. Terima kasih. Kaisar Ye. Semua prajurit Satang berkumpul.
Qi mengangguk. Bai He meletakkan token transmisi suara di tangannya saat ini dan berkata dengan suara rendah, Tuan Yedi, ada berita dari Tuan Balai Yi Ersan bahwa Jenderal Kekaisaran telah menunjuk 10.000 tentara untuk memusnahkan sisa-sisa Danau Pedang dan telah bergerak menuju orang-orang jahat. Pemerintah akan datang. Saya tahu, biarkan saudara-saudara di Wutang bersiap, kata Lin Bai dengan suara rendah. Ya. Bai He menjawab serempak, dan segera keluar untuk mulai membuat pengaturan. Kemudian, Lin Bai berkata serempak, Hua Meiren, tolong biarkan Liu Dao dan Ye Liang kembali dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Si Ce, hubungi Bai Xiao dan minta dia membiarkanmu mengambil alih seburuk mungkin posisi Perdana Menteri. Setelah malam ini, Bat Mansion akan dirombak. Jika malam ini berlalu, maka Bat Mansion akan benar-benar menjadi milik SWOT Alliance. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Kalau begitu Tuan Kaisar Ye, apakah kamu masih perlu memperhatikan rumah Yuxiang? Si Ce mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Karena para jenderal kekaisaran ada di sini, rumah Yuxiang mungkin juga telah menerima kabar tersebut, tapi sekarang belum ada kabar dari Yuxiang Mansion. Gerakan apapun yang tidak biasa membuat si Ce merasa tidak nyaman. Kantor Perdana Menteri Kanan bukanlah bajingan, dan dia tidak memiliki kekuatan militer. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan pejabat untuk menekan aliansi pedang. Ini adalah masalah lanjutan. Berurusan dengan jenderal kekaisaran adalah prioritas pertama. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Dimengerti. Si Ce mengangguk. Ketika Lin Bai keluar dari lobi, dia melihat ke arah pendeta Tao Tianxin yang sedang memegang pengocok di sampingnya, dan berkata sambil terkekeh, Pendeta Tao, dapatkah Anda memprediksi untuk saya, siapa yang akan lebih unggul dalam konfrontasi dengan ini jenderal kekaisaran? Kata Tianxin. Chang terkekeh dan berkata, tidak perlu menghitung, aliansi pedang akan menang. Hahaha. Lin Bai menengadah ke langit dan tertawa, dan berteriak dengan dingin, 12 gagak dari aliansi pedang, ikut aku. Tuhan di paruh kedua malam langit malam sepertinya dibutakan oleh peri. Ada kegelapan di langit malam yang tidak bisa disebarkan. Tidak peduli betapa menyilaukannya cahaya lilin, itu tidak bisa menghilangkan kegelapan ini. Sebaliknya, cahaya lilin itu bergoyang tertiup angin dalam kegelapan tanpa batas, dan bisa padam kapan saja, yang terlihat sangat menyedihkan. Seorang jenderal yang menunggangi kuda monster memasuki rumah jelek itu dengan penuh martabat, diikuti oleh puluhan ribu pasukan yang berbaris rapi dan megah. Jalanan di depan semula ramai dengan aktivitas, namun setelah melihat kedatangan rombongan pasukan ini, para pendekar yang berada di jalan tersebut langsung panik dan melarikan diri dari segala arah untuk beberapa saat. Hanya beberapa orang pemberani yang bersembunyi di kegelapan dan mengamati rombongan pasukan tersebut. Tren. 9 dari 10 prajurit di Bat Mansion bersalah atas kejahatan yang paling mereka takuti adalah Legiun Kerajaan Suci dan Divisi Pedang Gantung. Sekarang saya melihat jenderal kekaisaran datang dengan pasukannya, saya tentu saja sangat gugup dan panik. Dalam sekejap, jalanan kosong dari manusia dan bangunan. Jenderal kekaisaran juga mengabaikan para prajurit yang melarikan diri ini dan memimpin legiun maju. Tidak lama setelah bergerak maju, jenderal kekaisaran tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya, memberi isyarat kepada tentara untuk berhenti, sementara matanya menatap ke depan dengan dingin. Di jalan di depan, semburan kabut putih melonjak. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih keluar dari kabut, mengenakan topeng mawar ungu emas. Tingginya 1000 meter dari jenderal kekaisaran. Dia terkekeh dan mengepalkan tinjunya dan berkata, pemimpin aliansi pedang menyambut Anda. Jenderal akan datang ke Bat Mansion. Anda adalah Kaisar Ye, pemimpin aliansi pedang. Karena Anda tahu bahwa jenderal telah kembali, Anda juga harus tahu tujuan kedatanganku. Jenderal kekaisaran memandang Lin Bai dengan kejam dan berkata, aliansi hitam sudah tidak ada lagi, mohon tetap menjalankan tugasmu, jenderal. Lin Bai berkata sambil tersenyum lembut. Mata jenderal kekaisaran menyipit, dan dia secara alami dapat mendengar arti kata-kata Lin Bai. Dia tidak akan memberikan dividen kepada jenderal kekaisaran lagi, dan segera mencibir, haha, jenderal ini tidak ada di sini untuk masalah ini, tetapi untuk mendengar kabar buruk. Sisa-sisa danau pedang merajalela di mansion, jadi mereka memimpin pasukan mereka untuk membantu. Tidak ada sisa-sisa danau pedang di rumah yang buruk, jadi tolong minta jenderal untuk kembali. Kata Lin Bai dengan tertawa kecil. Kurang ajar.
Jenderal Kekaisaran meraung dengan marah, matanya melotot seperti mata dewa. Agung, kapan giliranmu untuk berbicara di rumah buruk? Kamu bahkan tidak tahu apa peranmu, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Karena Sang Jenderal mengatakan bahwa ada sisa-sisa danau pedang di sini, mari kita minta Sang Jenderal untuk masuk ke dalam dan mencari. Lin Bai terkekeh dan berkata, tetapi saya harus mengingatkan Jenderal bahwa yang buruk mansion adalah tempat bercampurnya ikan dan naga, terutama bagi mereka yang orang-orang dari pemerintahan. Para prajurit di sini tidak terlalu memperhatikanmu, harap berhati-hati, Jenderal. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan berjalan ke dalam kabut putih, menghilang tanpa jejak. Ayo pergi. Jenderal Kekaisaran memimpin pasukan ke rumah yang buruk dengan marah. Kabut di jalan ini semakin tebal, secara bertahap menenggelamkan puluhan ribu orang di istana Kekaisaran. Ya Kaisar, apakah ini yang mampu kamu lakukan? Kamu ingin membuatku takut dengan membuat asap. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut pada Jenderal? Berjalan di tengah kabut, tidak sulit baginya untuk menebak senyum menghina Jenderal Kekaisaran. Ternyata kabut di sini disiapkan khusus oleh Lin Bai. Saat ini, Lin Bai berdiri di sebuah gedung tinggi tidak jauh dari jalan ini, menyaksikan kabut perlahan menutupi ratusan jalan di sekitarnya. Bai He mendatangi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, Tuan Yedi, pengaturan telah dibuat. Oke. Biarkan saudara-saudara mengambil tindakan. Ingat, Jenderal akan hidup, dan tidak ada orang lain yang akan hidup atau mati. Lin Bai berbisik, kata, ya. Bai He menjawab dan segera menyampaikan perintah itu. Ketika barisan Jenderal Kekaisaran baru saja mencapai jalan ini, tiba-tiba terdengar seruan dari belakang legiun, serangan musuh, serangan musuh. Jenderal Kekaisaran segera menoleh ke belakang, dengan senyum. Menghina di bibirnya, memainkan taktik pesawat militer bersamaku. Saat aku memimpin pasukan untuk bertarung, kamu masih mempermainkannya. Jangan panik, stabilkan formasimu. Teriak Jenderal Kekaisaran dengan dingin. Segera, semua perwira dan prajurit tentara berdiri siap, berpegang teguh pada formasi mereka, siap berangkat, memandangi kabut di sekitar mereka. Jenderal, masih terlambat untuk kembali sekarang. Suara dingin Lin Bai terdengar lagi dari kabut. Menakut-nakuti saya. Jika saya begitu mudah untuk ditakuti, saya tidak akan menjadi Jenderal Kekaisaran. Jenderal Kekaisaran meraung dengan marah, datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menakuti saya. Semua legiun tinggal di Bed Mansion. Keras kepala. Lin Bai terkekeh dengan nada menghina. Bab 3443, Musuh Pendeta Tao Tianxin. Di paviliun yang jauh, Lin Bai menyaksikan dengan dingin kabut menutupi beberapa jalan, menenggelamkan puluhan ribu pasukan Jenderal Kekaisaran di dalamnya. Tiba-tiba ratusan prajurit bergegas keluar dari belakang formasi tentara dan bergegas masuk ke dalam formasi. Setelah membunuh beberapa orang, mereka dengan cepat melarikan diri ke dalam kabut. Jangan panik, pertahankan formasimu. Jenderal Kekaisaran meraung marah sambil menunggangi kuda monster. Legiun segera membentuk formasi dan bergerak maju dengan seluruh konsentrasinya, memandang dengan penuh perhatian ke dalam kabut. Lambat laun, kabut menjadi semakin tebal. Beraninya kamu memamerkan keahlianmu di depanku. Jenderal Kekaisaran tersenyum dengan jijik, percepat dan segera keluar dari kabut. Kecepatan puluhan ribu legiun tiba-tiba meningkat dan mereka bergegas keluar dari kabut. Lepaskan Yi Ersan. Lin Bai berteriak dengan suara rendah. Segera, di dalam kabut, seorang prajurit yang mengenakan baju besi keluar dan diam-diam menyatu dengan legiun. Tiba-tiba matanya bersinar dan dia berkata, pergi ke sini. Sekelompok tentara mengikuti pria ini ke sebuah gang. Di antara melangkah ke gang, prajurit lapis baja itu tiba-tiba menghilang ke dalam kabut. Orang ini jelas adalah Yi Ersan. Meskipun Yi Ersan tidak pandai bertarung satu sama lain, dia sangat pandai menyamar, jika tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari sedikit pencuri hebat di kota dewa. Yi Ersan terus menyatu ke dalam formasi, perlahan membongkar formasi puluhan ribu pasukan dan memasukkan mereka ke jalur yang berbeda. Mulai dari belakang legiun, pimpin legiun ke jalur yang berbeda sedikit demi sedikit. Dan di gang-gang ini, para pejuang dari aliansi pedang disergap. Ketika para prajurit ini memasuki gang, para prajurit aliansi pedang yang telah menyergap mereka segera bergegas keluar dan bertarung sengit dengan para prajurit ini. Serangan musuh. Serangan musuh. Aku punya musuh di sini. Cepat dukung.
Tolong! Puff! Suara benturan pedang terus bergema di dalam kabut, dan masing-masing prajurit desis. Jeritan itu memilukan. Jenderal Kekaisaran yang menunggangi kuda monster itu menoleh ke belakang dan melihat bahwa dari puluhan ribu legiun perkasa di belakangnya, hanya beberapa ribu yang tersisa mengikutinya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah, sialan. Pombay, hancurkan kabut ini untukku. Mengikuti di belakang Jenderal Kekaisaran, ada lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Setelah mendengar kata-kata sang jenderal, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dia menarik napas tajam, lalu menghembuskan napas, dan berubah. Angin kencang menyapu. Nama orang ini adalah Pombay, dan dia adalah salah satu staf di Istana Jenderal Kekaisaran. Budidayanya tidak dapat diprediksi, dan dia sangat ahli dalam beberapa mantra Tao yang tidak dapat diprediksi. Dikatakan bahwa dia dapat menelan awan, memakan kabut, dan panggil angin dan hujan. Pendeta Tao Tianxin, musuhmu ada di sini. Lin Bai segera berteriak ketika dia melihat kabut tersebar sedikit demi sedikit. Di loteng lain, Pendeta Tao Tianxin membuka matanya, mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah, dan melihat Pombay meniupkan angin kencang untuk membubarkan kabut. Pada saat ini, mata tenang Pendeta Tao Tianxin menunjukkan kilatan cahaya. Terima kasih, Tuan Yedi. Pendeta Tao Tianxin tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi memberi hormat dan terima kasih kepada Lin Bai. Kemudian, Pendeta Tao Tianxin melompat turun, mendarat di kabut, dan berteriak dengan suara dingin, bagaimana kabut saya bisa tersebar hanya karena Anda mengatakannya. Saya bilang itu tidak bisa disebarkan. Guru Tao menjentikkan debu ke dalam miliknya tangan dan meniup. Kabut yang tersebar menutup kembali, dan jauh lebih tebal dari sebelumnya. Mata Pombay menjadi dingin saat dia melihat ke dalam kabut di depan. Sosok kurus dan tinggi perlahan berjalan ke arahnya, memegang kocokan lalat di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Tianxin. Meskipun Pombay melihat sosok ini masih dalam kabut, dia sudah mengenali asal-usulnya. Kakak senior Pangbay, untuk menyenangkan Jenderal Kekaisaran, Anda membantai semua kuil Tao. Selama bertahun-tahun, pernahkah Anda memikirkan tuan Anda, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga, kakak laki-laki keempat, kakak laki-laki kelima, dan kakak laki-laki senior kelima, dan 700 anak laki-laki Tao di kuil Tao? Sosok itu perlahan menghilang. Dia berjalan keluar dari kabut, menampakkan wajahnya, dan berdiri di depan Pombay. Jenderal Kekaisaran memandang Tao Tianxin, mengertakkan gigi dan meraung, Pangbay, siapa orang ini? Iblis Tao. Tao Tianxin. Pombay berbisik, Jenderal, orang ini awalnya adalah sesama muridku. Saudaraku, ketika kita kuil Tao membacakan mantra untuk mengutuk Kaisar Suci, dan Kerajaan Suci memerintahkan pembunuhan, saya membunuh kerabat saya karena keadilan, tetapi saya tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. Saya berkata, bagaimana bisa? Kabut ini sangat aneh, bahkan aku. Kamu tidak dapat dengan mudah melihat menembus kabut. Sepertinya ini adalah teknik rahasia di kuil Tao, teknik awan langit dan kabut besar. Jenderal, jangan khawatir, saya akan mematahkan tekniknya setelah saya membunuh orang ini. Pangbay berkata kepada Jenderal. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju Tao Tianxin, niat membunuh di wajahnya semakin kuat. Ketika Lin Bai dari Zui Menglou merekrut 12 gagak, dia menanyakan masing-masing dari mereka apa yang mereka inginkan. Salah satu dari mereka, Guru Tao Tianxin, berkata bahwa dia menginginkan nyawa Pangbay, staf Jenderal Kekaisaran. Kemudian, ketika Pendeta Tao Tianxin memasuki aliansi pedang, Bai He mengetahui bahwa Pendeta Tao Tianxin berasal dari sebuah daerah kecil di Kerajaan Suci Pusat. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil dan diadopsi oleh tuannya. Tapi suatu hari, tiba-tiba, sebagai kakak laki-laki dari kuil Tao, Pangbay mengaku memegang perintah rahasia Kerajaan Suci, dan datang bersama pasukan Jenderal Kekaisaran, membantai seluruh kuil Tao. Saat itu, Guru Tao Tianxin masih bepergian ke luar negeri dan lolos dari bahaya. Selama sisa hidupnya, Pendeta Tao Tianxin berusaha sekuat tenaga untuk membalaskan dendam gurunya dan sesama muridnya. Namun, ketika dia datang ke ibu kota dewa, dia menemukan bahwa Pangbay telah mendapat kepercayaan dari Jenderal Kekaisaran. Dia juga tinggal di rumah Jenderal Kekaisaran dan jarang keluar. Jika dia keluar pasti akan diikuti oleh Jenderal Kekaisaran, sehingga menyulitkan Pendeta Tao Tianxin untuk mengambil tindakan.
Kemudian, Pendeta Tao Tianxin datang ke Bed Mansion dan mengetahui bahwa aliansi hitam adalah kekuatan jenderal kekaisaran. Dia ingin mengambil alih Liga Hitam dan lebih dekat ke Pombai. Namun, sebelum Pombai tiba di Bed Mansion, Lin Bai mengintegrasikan Liga Hitam dan Aliansi Merah, dan aliansi tersebut menjadi aliansi pedang. Pombai berjalan ke depan, dengan senyum dingin di bibirnya, "Adik laki-laki, kamu baik-baik saja." "Bagus. Hanya saja kakak laki-lakinya belum mati, dan saya tidak bisa tidur di malam hari." Pendeta Tao Tianxin berkata dengan tenang, "Saya ingin datang hari ini. Setelah membunuh kakak senior, mungkin saya akan tidur lebih nyenyak." Supervisor Tianxin lah yang meramalkan bahwa kuil Tao memiliki niat untuk memberontak. "Setelah saya kembali ke kuil Tao, saya juga mengamati fenomena langit. Sang master memang menggunakan kekuatan supernatural yang besar untuk merusak fenomena langit. Saya tidak punya pilihan selain membunuhmu." Pombai berkata dengan dingin, "Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu kamu masih hidup? Mengapa saya tidak mengejar Anda selama ini? Apakah Anda ingin meninggalkan jalan bagi Anda untuk segera bertahan hidup?" Guru memang menggunakan keajaiban kekuatan supernatural yang besar untuk merusak fenomena langit, tetapi itu bukan untuk tujuan pemberontakan, tetapi karena tuannya tahu bahwa kamu sendirian di ibu kota para dewa dan tidak ada yang bisa diandalkan, dan ingin mengubah fenomena langit dan nasib, sehingga kamu bisa seperti ikan di air di ibu kota para dewa dan memiliki karir resmi. Itu terus meningkat. Guru Tao Tianxin berbisik, sepertinya guru yang melakukannya. Belum sebulan setelah dia mengubah fenomena langit, Anda kembali dengan pasukan Anda. Setelah kuil Tao dihancurkan oleh kamu, kamu dihargai oleh Jenderal Kekaisaran dan menjadi penguasa kota para dewa ini. Pendeta Tao Tianxin berkata sambil terkekeh. Mendengar ini, mata Pombai menunjukkan ketidakpercayaan. "Mustahil." Pombai meraung sekuat tenaga. Bab 3444 Situasi pertempuran aneh dan tidak dapat diprediksi. "Tidak mungkin, Anda berbicara omong kosong. Guru jelas ingin memberontak." Pombai segera membalas, tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Tao Tianxin. Faktanya, dia tidak dapat memahami fakta ini. Jika pendeta Tao Tianxin mengatakan yang sebenarnya, maka semua yang dia lakukan dapat membuat fondasi batinnya runtuh seketika. Guru menggunakan keajaiban kekuatan supernatural yang besar untuk mengubah takdir Anda menjadi bintang dan mendorong bintang Anda ke bintang umum di sebelah bintang Kaisar Ziwei. Guru Tao Tianxin berkata dengan suara rendah, "Jika kakak senior tidak mengabaikan guru di tahun-tahun ini, jika Anda memiliki keterampilan yang diajarkan, jika Anda mengamati langit di malam hari, Anda dapat melihat bahwa selalu ada bintang kecil yang bersinar terang di sebelah bintang umum." Mata Pombai merah darah dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Pangbai, kamu di sini apa yang kamu lakukan? Bunuh dia dengan cepat dan bubarkan kabutnya." Pada saat ini, Jenderal Kekaisaran meraung. "Kamu pasti berada di sini untuk membingungkan pikiranku, adik kecil. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, sihirmu menjadi semakin canggih. Aku hampir dibuat bingung olehmu." Pombai tidak mau dengarkan kata-kata Tao Tianxin lagi, wajahnya kemarahan muncul di tubuhnya, dan kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya. "Jaring langit dipulihkan, karma adalah pembalasan, kuil Tao dihancurkan, tetapi saya selamat, mungkin saya adalah pembalasan Anda." Guru Tao Tianxin melambaikan kocokan lalatnya, mengangkat bilah pedangnya, menunjuk ke arah Pombai dan berkata, "Kakak senior, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak senior sekali. Hari ini, antara kau dan aku, hanya satu yang bisa bertahan. Orang yang selamat pasti aku." Pombai menghentakkan kakinya, dan kekuatan besar menghambur ke tanah. Dan tanah retak terbuka lapis demi lapis. Gelombang magma menyembur keluar, berubah menjadi naga api yang ganas di udara dan bergegas menuju Tao Tianxin. Naga api itu meraung, dan kekuatannya yang membara sepertinya mengubah segala sesuatu di dunia menjadi abu. Guru Tao Tianxin tampak tenang. Dia menjentikkan kocokan di tangannya dan 3.000 benang putih keluar dan melilit naga api, menjebaknya. Pada saat ini, Pangbai mengambil beberapa langkah, bergegas menuju kepala naga api, dan meninju pendeta Tao Tianxin di udara. Guru Tao Tianxin Fu Chen bekerja sama dengan pedang panjang dan bertarung sengit dengan Pombai. Lin Bai, yang berdiri di paviliun yang jauh, dapat dengan jelas melihat pertempuran sengit antara pendeta Tao Tianxin dan Pombai. Sudah hampir waktunya untuk pertarungan.
Lin Bai tampak sedikit kedinginan dan segera berteriak, Bai He, biarkan semua saudara mengambil tindakan. Ya. Bai He menjawab dan segera mengeluarkan perintah. Prajurit aliansi pedang yang bersembunyi di kabut gelap melonjak seperti mata air dan bergegas ke dalam kabut untuk bertarung dengan para prajurit ini. Awalnya, sebagian besar dari puluhan ribu legiun ditipu oleh Yi Ersan, dan kekuatan mereka rusak parah. Sekarang prajurit aliansi pedang bergegas keluar, menciptakan momentum dalam kabut, dan dalam sekejap, pasukan ini dikalahkan. Jenderal, kita tidak bisa menahannya lagi, jumlahnya terlalu banyak. Seorang tentara datang ke depan Jenderal Kekaisaran dan meraung dengan suara rendah. Omong kosong. Saya memiliki 10.000 legiun, dan mereka semua adalah prajurit elit yang pandai merekrut dan bertarung. Bagaimana mungkin saya tidak bisa melawan? Jenderal Kekaisaran berteriak ramah sekuat tenaga. Jenderal, dalam kabut di sini, mereka bergegas keluar untuk membunuh satu orang dan kemudian melarikan diri. Kami diusir, tetapi dikepung oleh mereka lagi di dalam kabut. Prajurit itu berkata dengan sedih, sekarang sebagian besar dari 10.000 saudara kita telah terbunuh. Atau terluka. Jika sang jenderal masih kembali jika kita tidak mundur, saya khawatir jenderal kita tidak akan bisa melindungi nyawa sang jenderal. Sialan. Jenderal Kekaisaran meraung dengan gigi terkatup, ya Kaisar, kali ini aku mengaku kalah, tapi jangan terlalu senang terlalu cepat, aku akan membawa lebih banyak legiun untuk melenyapkan pemerintahan burukmu. Resimen pertama dan kedua, lindungi aku agar tidak pecah. Jenderal Kekaisaran mengeluarkan pasukannya pedang, meraung marah, dan kuda perang di bawah selangkangannya meringkik dan bergegas keluar. Pada saat Jenderal Kekaisaran pergi, prajurit yang baru saja curhat kepada Jenderal Kekaisaran memiliki senyuman di bibirnya, wajahnya berubah dan berubah menjadi penampilan Yi Ersan. Dia melihat ke belakang Jenderal Kekaisaran dan tersenyum menghina. Bodoh. Segera, Yi Ersan berjalan ke dalam kegelapan, mengeluarkan token transmisi suara, dan berkata, Tuan Yedi, Jenderal Kekaisaran telah memimpin resimen pertama dan kedua untuk menerobos. Oke. Lin Bai menjawab dan segera berkata, Bai He, biarkan Getang pergi ke kabut untuk menyebarkan berita tentang melarikan diri para jenderal kekaisaran, sehingga para prajurit ini dapat dikalahkan dengan cepat. Ya. Bai He menjawab. Segera, suara-suara datang dari kabut satu demi satu, jenderal telah melarikan diri. Para prajurit di dalam kabut tidak akan terbunuh jika mereka menyerah. Prajurit, Anda berjuang mati-matian demi sang jenderal, tetapi sekarang Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Komandan. Tapi dia telah meninggalkanmu, dan kamu masih berjuang untuknya. Apakah kamu bodoh jika tidak membunuhnya? Menyerah. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Menyerah. Masih ada 5 atau 6.000 tentara di dalam kabut, tetapi setelah mereka mendengar ini, mata mereka menjadi panik dan mereka mencari-cari sang jenderal. Tentu saja, sang jenderal tidak lagi berada dalam kabut. Jenderal telah melarikan diri. Jenderal tidak peduli dengan kita. Ya Tuhan. Beberapa tentara berteriak dengan kebencian. Moral tentara tercerai-berai, dan banyak tentara yang ditinggalkan dalam pedang dan tidak lagi melawan. Dalam pertempuran ini, Jenderal Kekaisaran membawa 10.000 legiun ke Bat Mansion. Hampir 4.000 orang tewas dalam pertempuran tersebut. 5.000 orang dari aliansi pedang dan jimat serta 1.000 orang lainnya melindungi Jenderal Kekaisaran dan menerobos. Saya pasti akan mengirim 100.000 pasukan dan meruntuhkan rumah jahat itu hingga rata dengan tanah. Jenderal Kekaisaran yang menunggangi monster kuda itu meraung dengan kebencian di wajahnya. Dan pada saat ini, di ujung jalan, tiba-tiba ada biksu gemuk, memegang toples anggur yang lebih besar dari tubuhnya, mabuk, tergeletak di jalan. Biksu. Keluar dari sini. Jenderal Kekaisaran mendesis ramah sekuat tenaga. Biksu itu membuka matanya dengan mengantuk dan memandangi Jenderal Kekaisaran sambil tersenyum. Setelah bangun, dia membawa toples anggur yang lebih besar darinya di punggungnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Donor Huazu, tidak ada jalan di depan. Dan tidak ada jalan di belakang. Anda adalah. Jenderal Kekaisaran berkata dengan dingin, apakah Anda juga dari aliansi pedang? Aliansi pedang, penguasa aula bela diri, biksu anggur. Biksu itu tertawa. Desir. Pada saat ini, di atap sebelah jalan, seorang pria muda dengan syal rambut panjang, wajah acuh tak acuh, dan pedang panjang muncul di tangannya, dan berbisik, aliansi pedang. Penguasa aula bela diri, Liu Dao.
Jenderal Kekaisaran mata yang tajam langsung melihat ke atap lain. Di sini berdiri seorang wanita cantik dengan penampilan cantik dan berbagai pesona. Dia mengenakan pakaian seksi. Dia tersenyum seperti bunga dan berteriak kepada Jenderal Kekaisaran, Pedang Aliansi, Aula Merpati. Tuhan, si cantik bunga, saya telah bertemu Sang Jenderal, dan saya telah lama mendengar bahwa Sang Jenderal adalah dewa perang di dunia. Sungguh menakjubkan melihatnya hari ini. Si cantik bunga tersenyum, penuh sanjungan. Pada saat ini, di samping Hua Meiren, seorang prajurit yang mengenakan baju besi muncul. Dia terkekeh dan berkata, Yi Ersan, penguasa Aula Merpati dari Aliansi Pedang, telah bertemu dengan Jenderal. Mengapa kamu mengenakan baju besi? Kami tentara. Armor. Jenderal Kekaisaran memelototi Yi Ersan dan meraung. Yi Ersan tersenyum, suaranya berubah, dan dia berkata kepada sang jenderal, Jenderal, lebih dari setengah dari 10.000 saudara kita telah terbunuh atau terluka. Jenderal, tolong melarikan diri dulu. Saya ingin tahu apakah sang jenderal mengetahui hal ini. Suara. Jenderal Kekaisaran kemudian teringat bahwa ketika dia melarikan diri barusan, seorang tentara memberitahunya bahwa legiun telah menderita kerugian besar. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati di sini, jadi Jenderal Kekaisaran mengambil resimen pertama dan resimen kedua. Resimen kedua pecah. Bab 3445 Kemenangan Besar. Ternyata kamu menipuku. Bagaimana dengan prajuritku? Jenderal Kekaisaran memelototi Yi Ersan dan meraung. Prajuritmu masih berjuang untukmu di tengah kabut, tapi mereka mungkin sudah menyerah sekarang. Yi Ersan terkekeh. Mendengar ini, Jenderal Kekaisaran mencengkeram dadanya, wajahnya memerah, dan akhirnya dia memuntahkan seteguk darah. Dia menunjuk ke arah Yi Ersan dengan jari gemetar dan meraung, saat aku memimpin 100.000 pasukan untuk memusnahkan rumah jahat, aku pastikah aku ingin menangkapmu, mengulitimu, dan menjepitmu. Apakah hanya kamu? Hanya beberapa dari kalian yang ingin menahanku hari ini. Jenderal memandang Liu Dao, biksu minuman keras, Hua Meiren, dan lainnya dan mencibir. Meraung. Begitu suara Jenderal Kekaisaran turun, dua pria muda berjalan berdampingan dari gang dan berkata dengan ringan, Aliansi Pedang, penguasa Aula Pembunuhan, Leng Jian, Ye Liang. Di atap lain, seorang pria dan seorang wanita berada terlihat. Muncul. Aliansi Pedang, penguasa Xiantang, Su Zi. Wanita cantik itu berkata dengan ringan. Aliansi Pedang, Tuan Xiantang, Ren Yu. Pria di sebelah wanita itu segera berkata kepada Jenderal Kekaisaran. Xiantang hampir tidak ikut campur dalam pertempuran ini. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk mencatat perbuatan baik dan memberi penghargaan berdasarkan jasa mereka setelah pertempuran ini. Jenderal Kekaisaran mengertakkan gigi dan memandang orang-orang ini. Pada saat ini, Jenderal Kekaisaran tiba-tiba memalingkan muka dari mereka dan melihat langsung ke depannya, di mana tiga orang berjalan berdampingan. Pemimpin di antara mereka adalah Lin Bai yang mengenakan topeng mawar. Di sisi kiri Lin Bai, ikuti Bai He. Di sisi kanan Lin Bai adalah Di Zhou. Jian Meng, pemimpin Aula Hukuman, Di Zhou, telah bertemu dengan Jenderal. Di Zhou berkata sambil tersenyum. Bai He menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berteriak, Aliansi Pedang, penguasa Aula Pedang, Bai He. Namun, Jenderal Kekaisaran sepertinya tidak mendengar suara mereka. Sejak Lin Bai muncul, mata Jenderal Kekaisaran itu tertuju pada menatap lurus ke arah Lin Bai. Putih. Bagaimana perasaan sang jenderal tentang pertempuran ini? Lin Bai bertanya sambil tertawa. Aku tidak sabar untuk memakan dagingmu dan meminum darahmu. Jenderal Kekaisaran mengertakkan gigi dan meraung, Hai Kaisar, bahkan jika kamu menang hari ini, apa yang akan terjadi? Jenderal ini adalah Jenderal Kekaisaran yang ditunjuk secara pribadi oleh Yang Suci Tanah. Saya memegang dewa di tangan saya. Kami memiliki jutaan tentara dan kuda. Jika Anda berani membunuh saya, Kaisar, Suci pasti akan mengubah rumah buruk Anda menjadi abu. Haha, jangan khawatir, Jenderal. Pedang kami aliansi tidak akan berani melakukan apapun terhadap Jenderal meskipun itu membutuhkan keberanian hati beruang dan keberanian macan tutul. Pembunuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Bagus kalau kamu tahu. Kalau begitu biarkan aku pergi secepatnya. Jenderal Kekaisaran hanya ingin meninggalkan rumah buruk saat ini. Ketika dia kembali, dia akan mengatur ulang pasukan dan kembali.
Maaf, jenderal itu masih berguna bagiku sekarang. Mohon maafkan saya karena tidak bisa memaksa jenderal itu pergi. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kegelapan, dan berkata, kecuali untuk jenderal kekaisaran, bunuh semua orang. Ya. 12 gagak dari aliansi pedang merespons, dan segera mengangkat tangan mereka, dan tentara bergegas keluar dari segala arah, mengelilingi jenderal kekaisaran dan yang lainnya. Bai He menggelengkan kepalanya sedikit dan mengikuti Lin Bai. Tempat ini segera mengalami pertempuran mematikan. Tunggu fajar keesokan harinya. Kabut di gang menyebar, tapi mayat tertinggal di tanah. Pendeta Tao Tianxin mengangkat kepala yang gemetar, berlutut di tanah, dan berteriak ke Cakrawala, "Guru, saudara dan saudari, saya telah membalaskan dendammu." Kepala di tangannya jelas-jelas adalah Pang Bai yang dipenggal olehnya. Kepala. Pertarungan ini akhirnya berakhir. Jenderal Kekaisaran membawa 10.000 legiun ke Bat Mansion, tetapi aliansi pedang membunuh 3.000 dari mereka dan menyerahkan 7.000. Sebagai panglima tertinggi, Jenderal Kekaisaran ditangkap hidup-hidup oleh 12 gagak dari aliansi pedang. SWOT Alliance, kemenangan besar. Di aliansi pedang. Bai He berbisik, Tuan Yedi, Jenderal Kekaisaran telah ditangkap hidup-hidup. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sis, bersiaplah. Setelah mendengar ini, Lin Bai berteriak kepada Sis tanpa ragu-ragu. Ya. Si Ce menjawab dan berjalan keluar aula. Bai He dan 12 gagak dari aliansi pedang sama-sama memiliki tatapan bingung. Mereka tidak tahu apa yang diminta Lin Bai untuk dilakukan si Ce. Lin Bai menambahkan, saudara-saudara yang berjuang keras tadi malam telah bekerja keras, Xiantang bertanggung jawab atas hadiahnya. Ya. Suzy dan Ren Yu menjawab. Bai He, situasi keseluruhan telah diputuskan. Mulai sekarang, rumah orang jahat menjadi milik aliansi pedang. Lin Bai tertawa pelan dan berkata, instruksikan bisnis aliansi pedang di rumah orang jahat untuk dibuka kembali. Bai He merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya lagi. Berkata, Tuan Yedi, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang di rumah Perdana Menteri Kanan, Jenderal Kekaisaran, dan Perdana Menteri ini? Tidak perlu, setelah hari ini, akan tidak ada Jenderal Kekaisaran Huazhu di ibu kota suci ini. Perdana Menteri Kanan pengurus rumah besar itu juga akan menyusut, dan untuk Perdana Menteri rumah besar itu, dia mungkin juga tidak akan hidup lama. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Bai He menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Lin Bai untuk melenyapkan ketiganya dalam satu tarikan napas. Malam itu, di ibu kota Dewa, ada sebuah restoran mewah di Istana Kaisar. Beberapa sosok membawa seorang pria tegap yang wajahnya ditutupi kain hitam dan tidak sadarkan diri ke dalam restoran, menempatkannya di paviliun, lalu pergi. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya lainnya dengan penampilan yang mengesankan masuk. Ketika dia melihat pria tak sadarkan diri di tanah dengan kepala ditutupi kain hitam, dia mengerutkan kening, berjalan mendekat, melepas topengnya, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Kaget. Dia menghembuskan napas, Jenderal Huazhu. Jenderal. Jenderal. Pria paruh baya itu berteriak dengan tergesa-gesa. Segera sang jenderal bangun, membuka matanya, dan berseru, Perdana Menteri yang buruk. Sekarang dua orang yang bertemu di restoran mewah Tianzi Mansion ternyata adalah Jenderal Kekaisaran dan orang jahat Fu Cheng yang ditangkap hidup-hidup oleh aliansi pedang. Fu Cheng, cepat kirim penjaga jahat dan suruh aku keluar dari rumah jahat. Setelah aku kembali, kirim pasukan besar untuk memusnahkan pemberontak aliansi pedang di rumah jahat. Jenderal Kekaisaran buru-buru berteriak kepada orang jahat itu. Dia pikir dia masih hidup sekarang, di dalam rumah yang buruk. Jenderal, ini bukan rumah orang jahat, ini rumah kaisar. Fu Cheng berkata dengan ekspresi aneh. Dia masih tidak mengerti mengapa Jenderal Kekaisaran berada di rumah kaisar dan tidak sadarkan diri. Apa? Setelah para pemberontak dari aliansi pedang menangkapku, mengapa mereka mengirimku ke istana kaisar? Wajah Jenderal Kekaisaran menjadi dingin, dan dia berkata, tidak peduli apa, mari kita bicarakan itu sebelum kita pergi. Ekspresi muram muncul di wajah Perdana Menteri orang jahat itu. Alasan mengapa dia kembali ke istana kaisar adalah karena Pangeran ke-17 mengirim pesan kepadanya, memintanya untuk bertemu di sini. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya tidak melihat Pangeran ke-17,
Tetapi jenderal yang tidak sadarkan diri, hal ini membuat Perdana Menteri yang buruk itu sedikit bingung. Segera, mereka berdua hendak bangun dan meninggalkan Akot, tapi saat mereka membuka pintu, seorang wanita cantik muncul di pintu. Dia terkekeh dan berkata, "Jadi kalian berdua sudah ada di sini. Siapa yang? Kamu." Jenderal dan pejabat jahat itu sama-sama terkejut. Ye Qingsui. Wanita cantik ini tersenyum. Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri yang buruk sama-sama bingung, siapakah Ye Qingsui ini?